Fadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala fi kitabi Fiqhil Asma'il Husna Al-Mannan. Wa qad thabata hadzal ismu fi sunnatin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad wa ghairuhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la lakal hamda. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna ketika menyebutkan nama-nama Allah Al-Mannan. Di antara nama Allah adalah Al-Mannan, dari kata-kata manna yamunnu, memberikan. Al-Mannan yang senantiasa memberi. Nama Al-Mannan ini terdapat dalam sunnah Nabi yang mulia SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dan lain-lainnya dari Anas bin Malik, Nabi pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluk, ya Allah sungguhnya aku bermohon kepadamu, bi anna lakal hamda, bagimu segala puji, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau semata, la syarika lak, tiada sekutu bagimu, al-mannanu, engkau Tuhan yang senantiasa memberi kepada hamba-hambamu, badi'us samawati wal ard, engkau yang telah menciptakan langit dan bumi yang tak pernah ada sebelumnya. Penciptaan tersebut dzul jalali wal ikram, pemilik segala kemuliaan dan keagungan. Maka Nabi SAW berkata ketika mendengar doa tersebut, laqad sa'altallaha bismihil a'zami, sungguh benar-benar engkau telah bermohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang jika nama tersebut dijadikan sebagai sarana berdoa meminta dengannya, maka Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika berdoa diijabahi dan jika meminta Allah akan berikan. Jadi di sini ada kata-kata Al-Mannan, ya Allah engkaulah Al-Mannan badi'us samawat. Ketika Nabi mendengar doa tersebut, Nabi mengatakan inilah di antara nama-nama Allah yang agung. Naam. Wal mannanu huwa katsirul ata'i azimul mawahibi wasi'ul ihsani alladhi yudirru al-ata'a ala ibadihi wa yuwali an-nu'ama'a 'alaihim tafaddulan minhu wa ikraman wa la mannana 'ala al-itlaqi illa Allah wahdahu alladhi yabda'u bin nawali qabla as-su'ali lahul minnatu 'ala ibadihi wa la minnata li ahadin minhum 'alaihi ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Adapun makna Al-Mannan, huwa kathirul ata', yang senantiasa memberi, banyak pemberiannya kepada hamba-hambanya, yang tak pernah berkeputusan dalam memberi. Azimul mawahib, alangkah besarnya pemberiannya. Wasi'ul ihsan, yang begitu luas kebaikannya kepada makhluknya. Alladzi yudirru al-ata'a ala ibadih, dialah yang mengatur pemberian kepada hambanya terus menerus. Wa yuwalin nu'ama'a alaihim tafaddulan minhu ikrama, yang mencucurkan atas mereka nikmat. Tafaddulan minhu ikrama, semua nikmat tersebut adalah bentuk daripada karunia-Nya dan kedermawanannya. Tidak ada sedikit pun di sana Allah Jalla wa Ala membutuhkan hamba yang butuh kepada Allah. Tafaddulan minhu ikrama, murni dia berikan kepada mereka karunia-Nya, rahmat-Nya, ya, sebagai bentuk
kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wala mannana 'alal itlaqi illallah. Tidaklah ada yang terus-menerus memberi secara mutlak sebagaimana Allah. Dialah Tuhan semata yang senantiasa memberi kepada hambanya berbagai apa yang dibutuhkan hamba. Memberi apa yang bahkan tak diminta hamba tapi butuh hamba kepadanya, Allah berikan. Liyabda'u bin nawali qabla su'al. Dia telah memberikan kepada hamba-hambanya sebelum hamba meminta. Kalau disuruh kita meminta kepada Allah segala hajat kita, kalau tak diminta, tak diberi, binasalah kita. Saya ulangi lagi, kalaulah kita harus meminta kepada Allah segala hajat kita yang kita anggap butuh kepadanya, dengan meminta baru diberi, binasalah kita. Alangkah banyak pemberian Allah yang tidak kita minta dan kita sangat butuh kepadanya. Ya, sekiranya tidak Allah berikan, kita binasa dengannya. Pernahkah kita minta oksigen kepada Allah? Tak pernah. Ya Allah, berikanlah aku oksigen. Tak pernah. Ya Allah, buatlah jantungku berdetak. Tak pernah. Pernah kita minta kepada Allah agar jantung berdetak? Tak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang kita butuhkan tanpa kita minta. Kalau harus dengan meminta dulu, habis kita, binasa kita. Ya, yabda'u bin nawali qabla su'al. Dia yang lebih dahulu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Lahul minnatu ala ibadih. Ya, sungguh darinya lah segala macam nikmat yang dicurahkan atas hamba-hambanya. Wala minnata li ahadin minhum alaih. Sebaliknya tidak pernah ada sedikit dia pun hamba yang mampu memberikan apapun kepada Allah. Bagaimana dengan peribadatan Ustaz yang kita berikan kepada Allah? Allah tak pernah minta dan tidak butuh. Itu peribadatan, penghambaan, kita yang membutuhkannya. Allah tak butuh. Sekiranya semua makhluk itu kafir kepada Allah, Allah SWT tak berkurang sedikit pun kerajaannya, tak mengurangi kekuasaannya. Ya, Allah tak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Jadi tidak bisa kita seolah-olah merasa telah memberikan sesuatu nikmat kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita berikan. Ya, wala minnata li ahadin minhum alaihi ta'ala Allah uluwan kabira. Tidaklah pernah hamba dapat memberikan apapun faidah manfaat bagi Allah. Allah Maha tinggi daripada membutuhkan hamba-hambanya. Ya. Orang-orang Arab masuk Islam. Mereka mengira dengan keislaman mereka itu mereka telah memberikan nikmat untuk Nabi. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberi nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan pernah katakan Muhammad kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa hebat telah memberikan nikmat kepadaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi sebaliknya Allah telah memberi nikmat kepada kalian sehingga kalian ditunjukinya kepada keimanan. Ya, tak boleh kita seolah-olah telah memberikan nikmat kepada Allah. Ya Allah, aku telah salat tahajud, aku telah puasa Ramadan, aku telah berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ya Allah, mana hakku? Kita tidak punya hak di hadapan Allah SWT. Hal apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya tafadzulan, karena kebaikan Allah semata, bukan karena hak kita. Tidak ada hak hamba atas Allah sedikit jua pun. Al-khalqu khalquh wal amru amruh. Makhluk semua ciptaannya, keputusan segalanya di tangannya. Ya, maka jangan pernah merasa kita telah berjasa atas Allah, telah memberikan nikmat kepada Allah dengan kebaikan yang kita buat. Itu semua kembali kepada kita. Kata Rasulullah, Allah SWT bersabda dalam berfirman dalam hadis qudsinya, innama hiya a'malukum. Itu semua amalan kalian, uhsiha lakum, akan kuberikan balasannya, akan kuperhitungkan untuk kalian, kucatatkan bagi kalian. Uhsiha lakum, untuk kalian juga.
bukan untuk Allah. Ya, Allah tak butuh apapun daripada kita. Kita lah yang butuh kepada Allah. Setiap saat Allah curahkan kepada kita nikmatnya. Yang kita minta dan yang tak kita minta pun Dia curahkan kepada kita. Naam. Wa huwa amrun mashhudun lil khaliqati kulliha birriha wa fajriha barriha wa fajriha min jazili mawahibihi wa sa'ati atayahu wa karimi ayadihi wa jamili sana'ihi wa sa'ati rahmatihi wa barrihi wa lutfihi wa birrihi wa lutfihi wa ijabatihi li da'awatil muttarrin wa kasfi kurabatil makrubin wa ghasatil malhufin wa daf'il mihani wal balaya ba'da iqadi asbabiha wa sarfiha ba'da wuku'iha wa lutfihi ta'ala fi dhalika ila ma la tablughu al-amal. Wa huwa amrun mashhudun lil khaliqati. Pemberian Allah yang berketerusan ini tanpa diminta, apa yang dibutuhkan hamba adalah perkara yang disaksikan sendiri oleh seluruh makhluk. Kulliha, seluruh makhluk. Barriha wa fajriha, ya, baik yang baik daripada makhluk yang saleh ataupun yang tak saleh, semua mempersaksikan min jazili mawahibihi, alangkah besarnya pemberian Allah, alangkah luasnya wasa'ati atayahu, nikmat-nikmat yang Dia curahkan, wa karimi ayadihi, alangkah mulianya nikmat-nikmat yang Dia berikan, wa jamili sana'ihi, mereka mempersaksikan alangkah ya indahnya segala yang diciptakannya, wasi'ati rahmatih, alangkah luasnya rahmatnya, wa birrihi wa lutfih, alangkah luasnya kebaikannya dan kelembutannya, wa ijabatihi li da'awatil muttarrin, bagaimana Dia mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak, terjepit, wa kashfi kurabatil makrubin, Dialah menyingkap mara bahaya, bala bencana dari orang-orang yang dalam mara bahaya dan bencana. Wa ighathatil malhufin, Dialah membantu orang-orang yang dalam keadaan sekarat, membutuhkan bantuan. Ya, siapa yang membantu Nabi Yunus bin Matta? Allah Jalla fi'ula. Ketika tak ada tangan-tangan yang bisa membantu Yunus bin Matta. Ya. Wadaf'il mihani wal balaya, Dialah yang telah menyingkirkan segala macam bentuk musibah, bala bencana, ba'dan iqadi asbabiha, setelah datang segala macam sebab-sebabnya Dia singkirkan. Sebelum datang, sebab-sebabnya telah datang Dia singkirkan. Wa sarfiha ba'da wuqi'iha, setelah terjadi Dia angkat musibah tersebut. Wa lutfihi ta'ala fi dzalika ila ma la tablughul amal, segala kelembutannya lebih daripada apa yang disangka dan diperkirakan makhluk, yang diharapkan, yang dibutuhkan makhluk. Naam. Wa min 'azimi mannihi subhanahu hidayatuhu khassatuhu wa ibaduhu wa ibadahu ila sabili daris salam wa mudafa'atuhu anhum ahsanad difa' wa himayatuhum minal wuku'i fil atham wa habbaba ilaihimul imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alahum minar rasyidin. Asbuka. Ya, jika paragraf di atas rahmatnya kepada seluruh makhluk, ya, secara umum, maka paragraf ini Allah jelaskan lagi rahmatnya, pemberiannya secara khusus kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Min 'azimi mannihi subhanahu, di antara besarnya pemberian Allah, Dialah Tuhan yang Maha Suci, khassatahu, kepada orang-orang khusus, wa ibadahu, daripada hamba-hambanya, ila sabili daris salam, Allah beri mereka hidayah, petunjuk di atas jalan keselamatan, jalan Islam. Dan ini tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Ini hidayah khusus di atas hidayah umum.
di atas pemberian umum, semuanya dapat. Tak dibeda-bedakan mukmin, kafir, saleh, fasik. Orang-orang yang fasik, zalim, tetap dia berikan nikmatnya, tetap menghirup oksigen, tetap mendapatkan makan, minum, ya, dan seterusnya. Itu hidayah umum. Itu al-ata'ul am, pemberian yang umum. Inilah al-ata'ul khas, pemberian khusus yang harus lebih kita syukuri. Apa dia? Hidayah yang khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya agar mereka meniti jalan yang lurus, jalan yang penuh keselamatan. Wa mudafa'atuhu anhum ahsanad difa'. Pemberian yang paling agung secara khusus Allah berikan kepada hamba yang dia pilih, bahwasanya Allah senantiasa membela hambanya daripada segala sesuatu yang tidak dia sukai dengan sebaik-baiknya pembelaan. Allah bela daripada musuh-musuhnya, ya, daripada orang-orang yang ingin menzaliminya. Ya, Allah bersihkan namanya, Allah sucikan, ya, kehormatannya. Innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya dialah Allah yang telah membela hamba-hambanya dari golongan orang-orang beriman. Terkadang sang hamba difitnah, dicaci maki, ya, dicemooh, dicela, Allah yang membelanya. Ya, walaupun begitu dahsyatnya fitnah, lihatlah bagaimana fitnah melanda ibunda Aisyah. Dahsyat. Semua orang ngomong, seluruh kota berkata-kata, ya, saling tersebar dan menyebarkan isu ibunda kita selingkuh, ya, dengan Sofwan, sehingga Nabi terpengaruh karena kabar yang telah begitu tersebar seolah-olah dia adalah kabar yang hak, benar, sehingga Nabi sendiri ragu terhadap istrinya. Dia panggil sang istri, wahai Aisyah, sekiranya benar apa yang dikatakan manusia, bertobatlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu kata Nabi kepadanya. Dia menangis jadi-jadinya, ya, tak mampu dia menjawab. Dia katakan, wahai ayah, jawab ibu, jawab Rasulullah. Sang ayah pun tak bisa menjawab. Bagaimana dia untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Dia yakin anaknya itu tidak akan pernah berbuat demikian, tapi mengatakan dengan pasti dia tak punya ilmu. Wahai ibunda, jawab Rasulullah. Ibunya pun demikian. Ya, sungguh berat fitnah yang melanda ibunda kita, sehingga Nabi yang mulia SAW pun berubah sikapnya terhadap ibunda kita. Kering daripada cinta kasih, datang hanya bertanya, kaifatik, bagaimana kabarmu? Selesai, tinggalkan. Ibunda kita mulai curiga, ada apa dengan ini? Sampai dia dengar ibunya Mistah, ya, menyumpah seraka putranya Mistah. Ketika dia terpeleset, maka ibunda kita membela Mistah, dia orang beriman. Kenapa kau cela anakmu, putramu sendiri? Ya, berkata sang ibundanya, tidakkah kau tahu dia telah menyebarkan begini-begini? Baru ibunda kita tetap tahu apa yang terjadi. Ya, bagaikan di ujung tanduk, begitu nasib ibunda kita. Dia katakan, sungguh berat aku menerangkan kepada kalian. Jika aku katakan ya, aku berdusta. Jika aku katakan tidak, kalian tak percaya. Cukuplah aku mengatakan bapaknya Yusuf ketika mengeluhkan apa yang dia rasakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku kadukan duka laraku hanya kepada Allah. Ya. Apakah Allah biarkan? Tidak, Allah bela dia. Seketika turunlah wahyu, itu setelah 1 bulan. Nabi SAW tiba-tiba menggigil, tampaklah padanya tanda-tanda wahyu turun. Setelah selesai, dia pun tersenyum. Absyiri ya Aisyah, bergembiralah engkau wahai Aisyah. Ya, sungguh Allah telah mensucikan engkau dari atas langit ke-7. Dia bacakanlah surat An-Nur. Ya, Masya Allah. Allah pasti membela kita selama kita beriman.
Terkadang dahsyat fitnah melanda, habis nama baik kita tercemar, mungkin masuk penjara. Bagaimana Yusuf masuk penjara? Tapi akan datang masanya, Allah akan membela orang-orang beriman, terzalimi, yang ditindas. Inilah diantara bentuk nikmat Allah, pemberiannya kepada hambanya. Wadafa al-mihana wal balaya, kata beliau, wa mudafa'atuhu anhum ahsanad difa' wa himayatuhum minal wuqu'i fil atham. Allah jaga mereka, pelihara mereka agar tak tergelincir dalam dosa-dosa besar. Ini nikmat, ini pemberian besar. Tak semua orang Allah jaga sehingga tergelincir dalam gelimang dosa-dosa besar. Berzina, mencuri, merampok, ya, melakukan kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurafat. Allah jaga mereka agar tidak tergelincir, tenggelam dalam kubangan-kubangan dosa. Wa habbaba ilaihimul iman, dialah Allah membuat hamba-hamba mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubihim, Allah hiasi iman itu dalam hati-hati mereka. Kita bisa datang salat subuh kemari gara-gara iman. Gara-gara Allah membuat kita cinta kepada iman. Kita paksakan walaupun hujan tak peduli. Datang. Apa yang menggerakkan? Iman. Allah hiasi iman, Allah hiasi keindahan. Bagi kaum berat, bagi orang-orang berat, tidak bagi hamba-hambanya. Subuh salat yang paling berat, kecuali bagi hamba-hamba yang dia pilih. Menimba ilmu juga perkara berat, kecuali hamba-hamba yang dia pilih. Wa karraha ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan, dialah yang membuat benci bagi hamba-hambanya segala kekufuran, segala kemaksiatan. Sehingga kita membenci kekufuran, membenci maksiat, membenci bid'ah, membenci khurafat, membenci kesyirikan, membenci maksiat. Wa ja'alahum minar rasyidin, Allah jadikan mereka dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Naam. Wa kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa sammahumul muslimina min qabli an yakhluqahum wa dzakarahum qabla an yadhkuruhu wa atahum qabla an yas'aluhu ta'arrafa ilaihim bi asma'ihi wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsana. Hasbuka. Wa kataba fi qulubihimul iman, Allah patrikan dalam hati mereka iman, tuliskan, tetapkan. Wa ayyadahum bi ruhin min, Allah Subhanahu wa taala bantu mereka, Allah perkuat mereka dengan bantuan taufik daripadanya agar mereka tetap istiqamah dengan iman. Allah namakan mereka dengan nama kaum muslimin sebelum Allah menciptakan mereka. Wa dzakarahum qabla an yadhkuruhu, Allah ingat mereka sebelum mereka mengingat Allah. 24 jam. Apakah selama 24 jam kita itu mengingat Allah seterusnya? Jawabannya tidak. Kita lalai. Ketika tidur saja kita tidak ingat lagi Allah SWT. Tenggelam dalam mimpi-mimpinya itu ketika tidur, dan itu pun diberikan Allah uzur. Makanya kita sebelum tidur disuruh berzikir kepada Allah, mengingatnya, agar itulah yang menjadi penutup mata kita. Bangun tidur pun disuruh berzikir. Ya, selama dalam tidur Allah jaga kita, pelihara kita. Ya, tak akan mungkin hamba selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Allah tahu. Tapi Allah tak pernah lupa kepada hambanya, tak pernah lupa kepada rezeki sang hamba. Ya, tak ada hamba yang mati tak sampai kepada rezeki karena Allah lupa, tak ada ceritanya Allah lupa. Allah ingat seluruh hamba-hambanya. Wa dzakarahum qabla an yadhkuru, sebelum mereka mengingat Allah, Allah ingat mereka. Fadhkuruni adzkurukum, ingat saya ingat kalian. Washkuruli, bersyukur kepada saya. Wala takfurun, jangan kafir kepada saya. Ya, kita lebih banyak lalainya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Tapi kadang lalai. Dalam banyak waktu kosong lewat tanpa berzikir kepada Allah. Apa payahnya sambil bekerja berzikir? Tak ada payahnya. Yang payah adalah kelalaian hati kita. Ya, sambil bawa mobil, bengong, kiri kanan lihat jalan lurus di atas, di hadapan, tak ingat Allah SWT. Apa payahnya sambil memandu mobil mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdih, subhanallah azim, subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih. Banyak puji-pujian yang harusnya kita panjatkan kepada Allah, tapi kita lalai. Ya, waktu yang paling sesali hamba adalah waktu ketika lewat begitu saja dia tidak sedang berzikir kepada Allah. Kita disuruh berzikir namanya, tapi Allah tahu tak mungkin kita mampu berzikir terus menerus. Ya, karena itulah Hanzalah mengeluh, berkata kepada Abu Bakar, nafaqah Hanzalah, hai Abu Bakar, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, apa yang kau katakan ini Hanzalah? Abu Bakar, tidakkah engkau ingat bila mana kita bersama Nabi SAW, kita ingat Allah, takut kepada Allah, cinta negeri akhirat, berharap surganya. Tatkala kita pulang ke rumah, jumpa anak, jumpa istri, kita ke pasar, kita ke pekerjaan kita, ke sawah ladang kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kemunafikan Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar, aku pun merasa demikian. Mereka pun khawatir. Mereka pun datang kepada Nabi. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sungguh Hanzalah mengatakan dirinya telah munafik. Mengapa demikian Abu Bakar? Karena jika kami berjumpa Anda, kami ingat Allah, dekat kepada Allah. Ya, tatkala kami pergi berjumpa anak, istri kami, keluarga, ya, kembali kepada profesi kami lupa Allah. Maka apa jawaban Nabi? Walakin ya Hanzalatu sa'atan fasa'atan. Ya Hanzalah, kalaulah engkau ingin senantiasa seperti engkau berada di hadapanmu, maka niscaya engkau akan disalami malaikat. Ya, tetapi Hanzalah, itulah kita manusia, sesaat yang tidak pernah lupa berzikir kepada Allah, tak pernah letih, tak pernah lalai. Malaikat yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka terus-menerus bertasbih memuji Allah siang malam, tak pernah jenuh. Itu malaikat. Tapi Allah beri kita uzur. Karena itulah diantara doa setelah kita buang hajat, ghufranaka, ya, artinya ya Allah, aku memohon kepada ampunan. Mengapa diucapkan ghufranaka? Kita minta ampun kepada Allah ketika dalam kondisi buang hajat tak mampu berzikir kepadanya. Ya, karena tak layak berzikir kepadanya dengan lisan kita. Karena itulah kata para ulama, ya, ketika keluar dari WC kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani. Ghufranaka, gimana doanya? Nah, doa setelah keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza. Ini musibah, penyakit ini, ketidaknyamanan ini, ya, kotoran ini Allah hilangkan daripada kita. Jikalah ini disimpan tak bisa keluar, binasa manusia. Kotoran dalam tubuh kita jika tidak keluar, habis kita. Wa afani, dan berikan kepada kita al-afiyah, keselamatan. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikirnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir kita selepas buang hajat ini adalah bagian daripada rangkaian zikir kita. Walaupun lidah kita tak bisa mengucapkan pujian kepada Allah, hati kita mensyukuri ini nikmat besar. Kita bisa buang hajat dengan selamat, dengan cara yang alami, tak perlu kita sebagaimana orang-orang yang Allah uji dengan penyakit, buang hajat harus dengan bantuan alat. Subhanallah. Nikmat buang air kecil itu besar sekali. Barulah tahu kita betapa nikmatnya buang air kecil dengan cara normal. Setelah sakit, dicucukkan selang itu, dimasukkan ke dalam penis itu, Masya Allah.
sedalam-dalamnya, nyerinya setengah mati. Allahu Akbar. Ya, ini nikmat besar. Maka itulah zikirnya. Mengingat nikmat Allah yang besar. Subhanallah. Naam, tafadhal Ustaz. Wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa isanan. Hasbuka. Jadi wa dzakarahum qabla an yadhkuru, Allah ingat hamba-hamba sebelum hamba mengingat Allah. Wa atahum qabla an yas'aluh, Allah beri kepada hamba sebelum mereka meminta. Ta'arrafa ilaihim bi asma'i. Di antara bentuk nikmat yang diberikan kepada kita, Allah perkenalkan dirinya kepada kita melalui nama-namanya. Nabbi ibadi, beritahukanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, anni anal ghafur rahim, aku ini Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi wal adzabul alim, ingatkan mereka wahai Muhammad, tapi azabku itu adalah azab yang pedih. Dia kenalkan diri dengan kita melalui nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dia memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir. Ya, subhanallah. Wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsana. Dia perintahkan kepada mereka berbagai macam perintah yang dalamnya terkandung rahmat dan ihsan. Semua perintah Allah dalamnya ada rahmat dan ihsan daripadanya. La hajata minhu ilaihim, dia tak butuh kepada kita. Semua perintah yang kita lakukan ini tidaklah kembali kepada Allah, manfaatnya hanya kepada kita sendiri. Orang salat itu bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Ya, agar dia tak terputus dengan Allah tadinya. Ya. Semuanya untuk kita. Wa nahahum amma nahahum anhu himayatan wa siyanatan lahum la bukhlan minhu alaihim. Dia larang kita dengan berbagai macam larangan untuk menjaga kita, bukan karena Allah kikir menahan hal tersebut dari kita. Tidak, semuanya untuk menjaga kita. Dilarangnya makan babi untuk kita, dilarangnya berzina untuk kita kembalinya, dilarangnya macam-macam sebagai bentuk rahmat daripadanya, bukan karena dia kikir menahan untuk kita. Naam. Wa khatabahum bi al-tafi khitabin ahallahu. Dan Allah senantiasa berbicara kepada kita, menyeru kita dengan sebaik-baik ungkapan, redaksi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Tak pernah Allah berkata-kata yang tercela kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Masya Allah. Tak pernah terucap sedikit pun dari Allah ketika menyeru hambanya dengan celaan, enggak pernah. Subhanallah. Naam. Wa nasuhahum bi ahsanin nasaihi. Dan Allah memberikan kepada hamba-hamba nasihat dengan sebaik-baik nasihat. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai orang-orang yang telah melampaui batas atas dirinya dengan dosa-dosa, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Masya Allah. Naam. Wa wasahum bi akmalil wasaya wa amarhum bi asrafil khisal wa nahahum an akbahil aqwali wal a'mali wa sarafa lahumul ayat wa daraba lahumul amsal wa wasa'a lahum turuqal ilmi bihi wa ma'rifatahu. Naam. Wa wassahum bi akmalil wasaya, dia tuliskan berbagai macam wasiat dalam kitabnya, sebaik-baik wasiat. Dzalikum wassakum bih, demikian Allah wasiatkan kepada kalian. Banyak. Bacalah kitab Allah, banyak wasiat Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan Muhammad, mari ku bacakan wasiat Tuhan kalian atas kalian. Masya Allah. Wa amarahum bi asyrafil khisal, dia perintahkan mereka mengerjakan segala macam perkara yang mulia lagi baik-baik. Wa nahahum an aqbahil aqwal wal amal, dia melarang hamba-hambanya daripada perkataan yang buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang baik. Masya Allah.
wa sarafa lahumul ayat. Allah tunjukkan bagi mereka berbagai macam tanda-tanda kebesarannya dalam Al-Qur'an. Wa daraba lahumul amsal. Dia tunjukkan kepada mereka berbagai macam permisalan-permisalan, contoh-contoh. Ini Fir'aun, ini Qarun, ini Namrud, ini Musa, ini Harun, ini Muhammad, ini Yunus, hamba yang bersyukur. Allah berikan kepada kita contoh-contoh agar kita suruh pilih, mau ikut Fir'aun atau ikut Musa, mau ikut Namrud atau ikut Haman atau ikut Isa. Allah suruh kita memilih. Wa darabna lakumul amthal, kami berikan dalam Quran berbagai macam permisalan-permisalan. Wassa'a lahum turuqal ilmi bihi, Allah luaskan bagi hamba-hamba jalan-jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, melalui sunnah nabinya. Turuqal ilmi bihi wa ma'rifatah. Allah perluas bagi kita untuk mengenalnya. Hamba yang paling miskin adalah hamba yang tak kenal Tuhannya. Hamba yang paling celaka adalah hamba yang jahil dengan Tuhannya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tak pernah layak memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi digenggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, padahal langit dia gulung dengan tangan kanannya. Tapi hamba tak peduli kepada Allah, tak menempatkan Allah pada tempat yang hak sebagai Tuhan. Allah tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad.